Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul dalam bingkai profil pelajar Pancasila mengetahui kearifan lokal wilayah Kabupaten Bantul dengan subtema wayang kulit. Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul sebagai salah satu satuan pendidikan yang menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat membentuk karakter anak bangsa dengan nilai-nilai Pancasila. Desa Wisata Wayang Wukir Sari terletak kurang lebih 18 km dari pusat kota Yogyakarta, tak jauh dari makam Raja-Raja Imogiri, menyajikan keindahan desa yang masih kental asri dengan konsep Jawa, menambah kesan menarik di mata para wisatawan. Desa Wukir Sari terkenal dengan sentral industri wayang kulit. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pengrajin wayang kulit. Keahlian membuat wayang ini diperoleh dari para leluhurnya yang kemudian dikembangkan oleh generasi selanjutnya dan berlanjut sampai sekarang. Sejak itu, Desa Wukir Sari dinobatkan sebagai sentra kerajinan wayang kulit oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Desa Wayang Kulit, kita akan mengunjungi salah satu dari pengrajin wayang kulit, yaitu Bapak Suyono. Wayang merupakan salah satu kearifan lokal budaya Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Sebagai salah satu warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan karena memiliki nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sebelumnya Bapak, mohon maaf, izin bertanya, Desa Wukir Sari ini bagaimana sejarah awalnya bisa disebut sebagai Desa Wisata Wayang? Baik, terima kasih. Terkait dengan Desa Wisata Wukir Sari Wayang, itu awal mulanya bahwa wayang di Pocong, Kelurahan Wukir Sari, Kabupaten Imogiri, ini sejak tahun 1917. Pada waktu itu di salah satu kampung Pocong sini, ini ada salah satu tokoh, beliau namanya Mbah Glimboh, dan kebetulan Mbah Glimboh ini di kampung ini menjadi lurah atau dongkol. Nah, pada waktu itu Mbah Glimboh ini dia menjadi abdi dalem di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada waktu itu dia dari beliau ngerasa dalam HB yang ke-7 itu dipercayai untuk mengurusi wayang yang ada di Keraton Ngayogyakarta. Dari situlah Mbah Glimboh karena setiap hari menggeluti atau ngurusin wayang yang ada di keraton, sehingga timbul untuk punya inisiatif, punya angen-angen akan belajar membuat wayang. Beliau Mbah Glimboh itu izin ngerasa dalem HP yang ke-7 itu mau buat wayang, belajar tentang wayang, itu ternyata diperbolehkan atau diberi izin, sehingga Mbah Glimboh itu sampai rumah sepulang dari keraton itu belajar membuat wayang di rumah. Nah, waktu belajar itu Mbah Glimboh itu ditemani oleh tetangga-tetangganya yang namanya Mbah Karso, Mbah Karyo, Mbah Cermo, itu Mbah Reso, itu bersama-sama belajar membuat wayang. Nah, singkatnya cerita dari perjuangan Mbah Glimboh tadi, sehingga untuk warga kampung kami di Pocong Wukir Sari Imogiri ini dia untuk saat ini bisa berkembang, sehingga dari tetangga kampung itu setelah Mbah Glimboh belajar wayang sama teman-teman itu bisa berkembang, dan sampai saat ini bahkan bisa menjadi ratusan pengrajin yang ada di kampung wayang ini. Jadi singkat ceritanya seperti itu. Menurut Bapak sendiri, definisi wayang itu seperti apa dan karakter-karakter yang ada di dalam diri wayang itu sendiri bagaimana? Oke, terima kasih. Terkait dengan karakter wayang, itu memang wayang itu punya jiwa atau karakter sendiri-sendiri. Jadi ibaratnya orang
itu dari sekian banyak orang itu pasti pola pikir, mungkin karakter, watak itu beda-beda. Nah dari situlah wayang ini sebagai menggambarkan lambang kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Maka wayang ini ada yang berwatak jahat, ada yang berwatak bagus, ada yang punya tata sopan, punya kasusila punya tata krama, dan ada yang jahat dan seperti itu. Jadi wayang ini merupakan satu menggambarkan hidup orang yang ada di dunia ini dibayangkan dari gambar wayang itu sendiri. Kalau definisi wayang menurut Bapak bagaimana? Yang terkait dari wayang itu sendiri yang Bapak buat selama menjadi pengrajin bertahun-tahun ini, definisi wayang menurut Bapak? Oke, jadi terkait dengan divisi wayangnya, menurut saya ini merupakan salah satu juga merupakan kerjaan kami pokok di kampung saya. Ini adalah untuk pengembangan yang ini sifatnya untuk kita menggeluti di bidang seni pewayangan ini, karena kami punya keyakinan bahwa wayang ini merupakan salah satu budaya Jawa yang tentunya kita diharuskan untuk bisa melestarikan, bisa untuk mengembangkan. Oleh karena itu untuk di kampung saya ini sebagai awal untuk menggeluti bidang seni pewayangan ini, harapan kami ini akan yang pertama adalah melestarikan budaya, kedua ya untuk lantaran atau kedua ini untuk bisa memberikan suatu hasil yang tujuannya untuk mencukupi hajat bagi keluarga itu. Bapak, terima kasih sebelumnya sudah menjawab sejarah dari Desa Wukirsari ini, awalnya bagaimana mulanya dan definisi wayang serta karakter wayang menurut Bapak. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Pertama, pembuatan wayang itu dari awal itu kulit mentah. Nah, kulit mentah nanti dikupas, terus nanti ditentang. Sesudah kering nanti kan selalu dikerok pakai petel itu loh. Nah, paling enggak itu 3 hari atau 2 hari sudah kering, kita lepas dari pentengan. Sesudah kita lepas, nanti kita ukur apa yang diinginkan seorang pembeli. Itu misalnya milih Janaka atau memilih Werkudara, itu kan menurut seleranya masing-masing. Sesudah orang itu mempunyai karakter apa yang diinginkan, nanti saya tinggal mewarnai segala macam itu. Nah, kalau sudah jadi yang seperti galang-galang yang selalu ditampilkan itu, cukup sekian. Nah, sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda di wilayah Kabupaten Bantul untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal budaya di wilayah Kabupaten Bantul agar dapat diteruskan ke anak cucu kita nanti.